Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video yang saya share bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini saya akan share mengenai biaya dan juga fasilitas apa saja yang diberikan oleh LPDP kepada awardee LPDP. Langsung saja ya teman-teman. Jadi komponen pembiayaan di LPDP itu ada dua, yaitu yang pertama dana pendidikan, kemudian yang kedua itu biaya pendukung. Nah, dana pendidikan itu meliputi dana SPP, dana pendaftaran ketika kita mendaftar di perguruan tinggi, kemudian dana tunjangan buku, dana penyusunan tesis atau disertasi, kemudian ada dana bantuan seminar internasional, dan yang terakhir adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Kemudian untuk biaya pendukung itu meliputi ada dana transportasi, dana aplikasi visa, kemudian dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, kemudian dana keadaan darurat, dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga, dan yang terakhir adalah insentif kelulusan. Bagi penerima beasiswa dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh tambahan biaya pendukung yang terdiri dari yang pertama, aplikasi visa pendamping, kemudian transportasi pendamping, kemudian asuransi kesehatan pendamping, dan yang terakhir tunjangan bagi pendamping. Oke, kita akan kupas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama, di dana pendidikan itu tadi ada dana SPP. Nah, dana SPP ini adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa. Jadi, nanti dana SPP ini akan dibayarkan secara langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kan setiap program studi dan setiap kampus itu memiliki SPP yang berbeda-beda. Nanti pihak LPDP akan secara langsung mengirimkannya ke pihak perguruan tinggi. Nah, untuk SPP ini akan dibayarkan oleh LPDP setiap periode berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam invoice. Namun, apabila pihak perguruan tinggi itu tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari LPDP, maka dana tersebut dapat dibayarkan kepada kita penerima beasiswa terlebih dahulu dengan kewajiban kita untuk melaporkan bukti pembayaran ke LPDP. Kita lanjut yang kedua, yaitu dana pendaftaran. Nah, dana pendaftaran ini adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktor, baik dalam negeri maupun luar negeri, atau juga program dokter spesialis pada perguruan tinggi dalam negeri, dan hanya dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi. Dana tersebut kita dapatkan hanya satu kali dengan ketentuan bahwa kita telah dinyatakan diterima. Jadi kan apabila kita mendaftarnya tanpa LOA, kita itu diberikan 3 pilihan universitas. Nah, apabila ketiganya ini kita lulus, kita kan membayar 3 kali pendaftaran, namun yang dibayarkan oleh LPDP itu hanya satu saja, jadi satu yang kalian pilih. Kemudian ada tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan. Nah, untuk besarannya itu berbeda-beda setiap negara. Namun untuk Indonesia sendiri kita akan mendapatkan 10 juta rupiah per tahun. Jadi apabila kita mendaftar magister, kita kan 2 tahun nih. Jadi kita akan mendapatkan 2 kali 10 juta rupiah. Kemudian dana bantuan tesis atau disertasi. Bantuan ini
diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis atau disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan atau biaya penggunaan laboratorium. Untuk besaran bantuannya itu di dalam negeri dan luar negeri itu berbeda, kemudian yang menggunakan lab dan yang tidak menggunakan lab itu juga berbeda. Untuk yang di dalam negeri, penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium itu sebesar 15 juta. Kemudian untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium itu sebesar 25 juta. Berbeda dengan penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium itu mendapatkan dana bantuan sebesar 60 juta. Dan untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium itu akan mendapat bantuan maksimal 75 juta. Yang di luar negeri, penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium itu mendapatkan 30 juta, kemudian yang menggunakan laboratorium itu mendapatkan 50 juta. Untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium itu mendapatkan 120 juta dan yang menggunakan laboratorium itu mendapatkan 150 juta. Kita lanjut untuk dana bantuan seminar internasional. Dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai pembicara dalam seminar internasional. Jadi, apabila kalian menjadi panitianya atau pesertanya itu tidak mendapatkan bantuan seminar internasional. Nah, untuk maksimal pengajuannya itu hanya 1 kali untuk magister dan 2 kali untuk program doktor. Berapa besarannya? Nah, besarannya itu 5 juta bila seminar internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi. Jadi apabila kita kuliahnya di Indonesia terus mengadakan seminar internasionalnya juga di Indonesia, kita akan mendapat dana bantuan sebesar 5 juta. Bila kita melakukan seminar internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi, maka kita akan mendapatkan 15 juta. Contohnya, kita kuliah di Indonesia, namun mengadakan seminar internasional di Australia. Nah, itu kita akan mendapatkan dana bantuan sebesar 15 juta. Kemudian yang terakhir, yaitu dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, ini merupakan dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh kita, si penerima beasiswa, selama masa studi. Nah, besarannya berapa? Besarannya itu tergantung kategori, mulai dari 15 juta sampai 25 juta. Nah, itu semua adalah dana pendidikan. Sekarang kita akan berbicara tentang biaya pendukung. Biaya pendukung tadi ada beberapa ya. Kita mulai satu persatu. Yang pertama itu ada dana transportasi. Dana transportasi itu yang dibiayai hanya yang melewati udara saja, yaitu apabila naik pesawat. Kalau kita naik kereta, bis itu tidak mendapatkan penggantian biaya. Besaran biaya transportasi itu juga relatif, namun itu sesuai dengan bandara terdekat dari domisili. Jadi, kemudian kita lanjut, ada dana aplikasi visa. Nah, aplikasi visa ini diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi residence permit selama durasi masa studi. Kemudian ada dana asuransi kesehatan. Nah, dana asuransi kesehatan itu dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan penerima beasiswa. Selanjutnya ada dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan ini adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi. Berapa besarannya? Nah, ini yang akan membuat kalian
lumayan juga ya ternyata seperti itu. Jadi dana hidup bulanan itu berbeda-beda. Untuk yang dalam negeri, selain kota Jakarta, kemudian Bandung, Makassar, kalau tidak salah ya, ada beberapa kota itu mendapatkan biaya bulanan sebesar 4 juta. Kemudian untuk kota lainnya itu biaya bulanannya sebesar 3,6 juta. Untuk dana hidup bulanan ini diberikan secara berkala, yaitu 3 bulan sekali. Jadi untuk kalian yang mendapatkan beasiswa ini, insya Allah tidak akan kekurangan apabila kalian bisa memanage keuangan kalian. Karena kalau kalian tidak bisa memanage keuangan kalian, ya pasti akan habis juga dengan uang segitu, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, ada dana kedatangan. Dana kedatangan itu adalah dana relokasi atau kepindahan dari negara atau daerah asal ke negara daerah tujuan pada awal studi. Untuk besaran dana kedatangan itu sama dengan 2 kali nominal dana hidup bulanan tujuan studi. Contohnya nih, saya akan mendaftar di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu kan dana hidup bulanannya itu mendapatkan 3,6 juta. Jadi, untuk dana kedatangan itu saya akan mendapatkan 7,2 juta. Kemudian ada dana keadaan darurat. Nah, dana keadaan darurat itu adalah dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat kepada si penerima beasiswa. Dana keadaan darurat ini merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi seperti meninggal dunia, kemudian sakit dan harus pulang. Kemudian ada bencana alam maupun sosial. Nah, dana ini tidak dapat diberikan apabila kondisi itu dialami selain penerima beasiswa, misalnya anggota keluarga atau kerabat itu tidak dapat mengajukan dana keadaan darurat. Kemudian ada dana lomba internasional. Nah, dana lomba internasional ini adalah dana yang diberikan kepada penerima beasiswa dalam mengikuti lomba internasional. Nah, apabila keikutsertaannya itu secara individu akan mendapatkan maksimal 30 juta. Kemudian untuk yang kelompok itu maksimal mendapatkan 100 juta. Ada dana tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini hanya diperuntukkan bagi program doktor saja. Apabila magister sekarang sudah tidak ada dana tunjangan keluarga. Nah, dana ini diberikan setiap bulan untuk membantu mencukupi biaya hidup suami atau anak atau istri penerima beasiswa yang ikut selama masa studi. Namun ada catatan ya, itu hanya diperuntukkan bagi program doktor saja. Kemudian yang terakhir ada insentif kelulusan. Nah, dana ini diberikan sebagai insentif bagi penerima beasiswa yang berhasil lulus lebih cepat dari waktu kelulusan normal. Dana ini diberikan apabila si penerima beasiswa dinyatakan lulus kuliah lebih cepat minimal 6 bulan dari masa studi yang tercantum dalam LOA. Nah, berapa besarannya? Itu sebesar 50% dari dana bulanan sesuai masa studi yang masih tersisa. Kemudian untuk tunjangan pendamping bagi yang berkebutuhan khusus itu diberikan secara lump sum dengan besaran 25% dari dana hidup bulanan yang diterima oleh penerima beasiswa. Nah, dengan ketentuan itu maksimal yang dibiayai itu ada 2 orang. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Semoga menjadi motivasi kalian untuk mengikuti seleksi
beasiswa LPDP dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.